biasanya. Alhamdulillah, gimana kabar kelas 11 MIPA 4? Sehat semuanya? Ada yang tak sakit, Bu. Sakit, ya. Baiklah, seperti biasanya, sebelum proses pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, seperti biasanya minggu lalu itu yang ngaji minggu ini silakan kepada Alfian untuk mengaji. Kepada Alfian silakan untuk mengaji. Ya, silakan aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kepada Alfian. Semoga dengan pembacaan Al-Quran, semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi, pertemuan pembelajaran kita ini mendapatkan manfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Alfian, Nasrullah, Hadir. Naldi, Hadir. Esti, Iza. Ada yang tahu? Corona, Bu. Corona. Baiklah, terima kasih. Oh ya, sebelum proses pembelajaran dimulai, silakan kumpulkan tugasnya dulu. Bukunya silakan dikumpulkan ke depan untuk Ibu koreksi. Kata saya, Bu. Iya, tugasnya kenalan. Iya, kumpulin. Baiklah, pada minggu lalu kita itu sudah melakukan kuis pertama, dan alhamdulillah untuk nilai di kelas 11 MIPA ini sudah mencapai KKM. Cuman ada beberapa yang perlu kita koreksi lagi pada pembelajaran minggu lalu. Baiklah, pada pertemuan kedua ini masih dengan materi yang sama, yaitu dengan bab sel. Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun secara rinci. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan struktur sel dan fungsi bagian-bagian sel tersebut dengan rinci. Nah, itu ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kedua pada hari ini. Baiklah, jadi itu ada dua subbab materi yang akan kita capai pada materi hari ini. Nah, pada hari ini seperti biasanya Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti silakan duduk berkelompok untuk berdiskusi. Nah, nanti setelah Ibu kasih 20 menit waktu untuk berdiskusi kelompok, kalian silakan untuk presentasi ke depan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, mengerti? Oke, Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Silakan pahami LKPD ini, dan bagi yang tidak paham silakan bertanya. Baiklah, kalau 20 menit cukup waktunya? Cukup. Oke, 20 menit. Silakan duduk ke kelompok, silakan untuk berdiskusi mengenai materi kita hari ini. Materi yang kedua
diskusi, Bu kasih waktu 20 menit. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi kelompok. Sebelum berdiskusi kelompok ada yang ditanyakan? Bu, Ya. buatnya di mana, Bu? Di double kuliah saja. Enggak bawa, Bu. Oke, di kertas biasa saja. Ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Oke. Saya menjawab Waktunya sudah 20 menit. Sekarang silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur sel. Yang pertama yaitu ada membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Yang kedua yaitu ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus ini biasanya berbentuk oval atau bulat berada di tengah-tengah sel. Yang keempat yaitu retikulum endoplasma, yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. Nah, retikulum endoplasma ini terdiri dari dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom ini berbentuk butiran-butiran bulat yang mengikat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter yang bebas di sitoplasma. Selanjutnya yaitu badan Golgi, merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya itu mitokondria, yaitu memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk. Yang selanjutnya itu lisosom, merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Selanjutnya yaitu vakuola, adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Yang terakhir yaitu leukoplas, adalah plastida berwarna putih yang berfungsi sebagai penyimpan makanan yang terdiri dari amiloplas, elaioplas, dan protoplas. Itulah hasil diskusi kami. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Ya, kelompok 2 silakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi sudah penyaji jelaskan apa-apa saja struktur dan fungsi sel kan? Ya. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan halus. Ya. Jadi pertanyaannya, jelaskan perbedaan dari retikulum endoplasma kasar dan halus tersebut. Baik, terima kasih kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaannya yaitu retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi misalnya dalam sintetis lipid komponen membran sel. Baiklah, nanti pertanyaan dari kelompok 2 akan Ibu jelaskan lagi secara rinci. Nah, terima kasih dulu kepada kelompok 1. Nah, terima kasih kepada kelompok 1, silakan duduk. Sekarang silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami tadi, yakni komponen kimiawi. Komponen kimiawi terdiri dari komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik terdiri dari
bahwa sel berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Karbohidrat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu monosakarida, kedua disakarida, dan polisakarida. Yang kedua protein. Protein disusun oleh asam amino dan berperan sebagai salah satu penyusun membran sel, membantu transport substansi tertentu dan mempercepat reaksi kimia dalam sel. Reaksi kimia tersebut terjadi dalam bentuk protein fungsional, yaitu enzim. Yang ketiganya lemak. Lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak berfungsi sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Yang keempat asam nukleat. Asam itu terdiri dari DNA dan RNA. Asam itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintetis protein. Yang keduanya komponen anorganik. Komponen anorganik pertama adalah air, merupakan komponen kimiawi sel. Komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan organik dan serta mempercepat reaksi biologis dalam sel. Komponen organik baiklah, itu saja dari presentasi kami. Ada yang ingin pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan fungsi protein di dalam protoplasma. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Fungsi protein sebagai penyusun protoplasma adalah pemberi ciri struktur sel, sebagai penyusun organ, serta sebagai penyusun enzim, penyusun hormon, DNA atau gen, dan antibodi. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, lanjut. Apakah nanti pertanyaan dari kelompok 1 nanti akan dijelaskan lagi. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat duduk. Terima kasih kepada kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan diskusinya tadi, dan untuk pertanyaan tadi ada beberapa pertanyaan nanti akan Ibu jelaskan lagi. Nah, tadi itu ada komponen kimiawi penyusun sel. Nah, komponen kimiawi penyusun sel itu tadi terbagi menjadi dua. Ada organik dan anorganik. Nah, yang organik itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan baru tadi dijelaskan asam nukleat. Betul, asam nukleat. Nah, kira-kira dari masing-masing mereka itu perannya apa sih? Nah, itulah akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, mendengar kata karbohidrat itu pasti pikiran kita pasti kita mikirnya itu tentang nasi, daging, dan lain sebagainya. Betul? Betul. Nah, kemudian jadi karbohidrat di sini di dalam sel itu enggak yang seperti kita pikirin tadi. Jadi karbohidrat di dalam sel itu berbeda lagi dengan karbohidrat yang seperti di pikiran kita tadi. Misalnya kita mikirnya daging atau nasi dan lain sebagainya. Nah, karbohidrat itu sendiri terdiri dari unsur C, H, dan O dengan rumus empiris CnH
dia mempunyai komponen penyusun DNA untuk menghasilkan energi. Nah, kemudian berdasarkan gugus gulanya, karbohidrat ini dibagi menjadi dua, yaitu monosakarida, yaitu satu gugus, mono satu, ingat ya. Ya. Kemudian ada disakarida dua, ingat mono satu, disakarida dua. Nah, kemudian jangan sampai lupa ya. Ya, Bu. Ingat mono satu, Saka disakarida dua. dua. Kemudian ada protein. Nah, mendengar kata protein itu pasti kita mikirnya ikan, mie, telur, dan lain sebagainya. Nah, ternyata protein ini memiliki fungsi tersendiri di dalam sel. Fungsinya yaitu sebagai ternyata protein ini memiliki penyusun asam amino yang berperan sebagai salah satu penyusun membran sel. Nah, nanti kita akan membran sel ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut nanti. Kemudian protein ini dapat membantu transportasi substansi tertentu yang mempercepat terjadinya reaksi kimia. Nah, maksudnya yaitu reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tersebut. Nah, reaksi kimia ini di dalam bentuk protein yaitu disebut dengan enzim. Ingat ya, kalau nanti ada mendengar kata reaksi kimia dalam bentuk protein fungsional itu disebut dengan enzim. Kemudian yang terakhir lemak. Nah, ternyata lemak juga larut di dalam sebuah sel. Betul? Nah, kenapa? Karena lemak ini tersusun oleh asam lemak oleh gliserol. Nah, asam ini disusun oleh gliserol, kemudian fungsinya sebagai komponen utama penyusun membran plasma. Ingat ya, penyusun membran plasma. Oke. Ingat ya, tadi berarti yang komponen organik ada tiga. Yang pertama karbohidrat, protein, dan lemak. Ingat ya, ada tiga dan itu fungsinya masing-masing sudah Ibu jelaskan dan tolong diingat fungsinya apa saja. Ya, berarti anorganik ada tiga, tolong diingat dan dipahami dari penjelasan Ibu. Kalau misalnya tidak ada rasanya di buku cetak, silahkan ditulis karena Ibu merinci dari buku cetak tersebut. Oke? Kemudian selanjutnya ada komponen anorganik. Nah, komponen anorganik ini ada air, mineral, dan vitamin. Nah, fungsi dari setiap bagian-bagian yang komponen anorganik ini tentunya pasti ada. Nah, di mana air itu adalah komponen kimiawi sel yang komposisinya yang paling terbanyak. Nah, maksudnya ternyata air ini memiliki komponen yang paling terbanyak, di mana fungsi air ini adalah fungsi air di dalam sel ini yaitu sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat terjadinya reaksi biologi di dalam sel tersebut. Nah, ingat ya, berarti air ini memiliki fungsi yang sangat banyak untuk mempercepat terjadinya reaksi biologi percepatan di dalam sel. Nah, selanjutnya ada vitamin. Nah, ternyata vitamin ini berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia juga. Nah, di dalam sel tadi sudah air, vitamin ini untuk mempercepat reaksi juga karena air, vitamin, dan mineral itu komponen yang saling berkaitan. Nah, di mana macam-macam vitamin itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin C. Kemudian dari setiap vitamin itu tentunya ada fungsinya masing-masing. Nah, di subbab pada hari ini kita tidak akan membahas fungsi dari vitamin masing-masing dari vitamin itu tersebut. Kemudian yang terakhir ada mineral. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan air dan mineral itu? Mungkin kita mengiranya kalau air dan mineral itu hampir sama kan? Nah, ternyata air dan mineral itu berbeda. Nah, di mana mineral itu komponen anorganik yang berperan dalam aktivitas metabolisme sel. Nah,
tadi, air dan vitamin itu untuk transportasi reaksi di dalam biologika. Nah, vitamin ini untuk metabolisme sel, fungsinya untuk aktivitasnya. Paham? Tunggu dulu ikut menjelaskan. Kemudian pengatur kerja enzim serta memelihara tekanan osmosis. Nah, wah banyak juga ya tugas dari mineral ini. Kemudian tadi sudah Ibu jelaskan komponen yang dari 3 itu, air, vitamin, dan mineralnya. Ternyata banyak sekali perannya di dalam sel. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, coba kalian perhatikan semuanya gambar yang di sini. Ini merupakan gambar dari sitoplasma. Tadi kita ada membahas tentang sitoplasma kan? Nah, di dalam sitoplasma ini terdapat cairan yang mengisi sel, yang mengandung beberapa fungsi yang disebut dengan koloid. Ingat ya, ada yang mengandung koloid. Nah, kemudian di sini gambar selanjutnya ada nukleus, inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini berbentuk bulat atau berbentuk oval. Ya, ingat ya, inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel itu sama aja, bentuknya bulat atau oval. Nah, di bagian-bagian dari inti sel ini terdiri dari salah satunya dari boson. Ya, kita tidak mempelajari secara mendalam. Kemudian gambar selanjutnya ada retikulum endoplasma. Silahkan lihat ke sini. Nah, retikulum endoplasma. Tadi retikulum endoplasma itu terbagi menjadi 2, ya kan? Ya. Retikulum halus sama kasar. Perbedaannya sudah tahu kan? Kalau retikulum yang halus itu tidak memiliki ribosom pada permukaannya, sedangkan yang halus dia memiliki sintesis lipid sebagai komponen di dalam membran selnya. Ingat ya perbedaannya. Selanjutnya ini ada gambar mitokondria. Nah, struktur dari mitokondria ini terdiri yang salah satunya ada di dalamnya matriks ini. Ya, ini disebut dengan matriks. Ingat ya. Selanjutnya ada sentrosom. Nah, ini gambar sentrosom. Nah, jadi yang bagian sentrosomnya itu, ini ada bulat berbentuk oval 2, seperti gambar bawang 2 ini. Di dalam ini, itulah yang disebutkan dengan sentrosom. Nah, di sentrosom ini terdiri dari 2 sentriol. Ini, yang di dalam itu. Berbentuk 2. Di dalam itu ada 2 sentriol. Ini 1, ini satunya lagi. Ya, paham ya? Kemudian ada lisosom. Nah, tadi lisosom itu merupakan kantong kecil membran tunggal yang mengandung enzim pencernaan, di mana fungsi dari lisosom ini adalah mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta menyimpan enzim pencernaan selulernya. Nah, jelas kan dari belakang gambar lisosom ini? Jelas, Bu. Ya. Ini gambar ada membran plasma. Jadi di lisosom ini ada membran plasma. Ini ya bagiannya. Selanjutnya ada vakuola. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ini gambar vakuolanya. Nih. Di dalam bagian ini. Ya, jelas ya? Jelas. Nah, jadi vakuola ini merupakan ruangan yang terdapat di dalam sel. Nah, jadi vakuola ini ada ruangannya di dalam sel, di mana vakuola ini berukuran sangat besar untuk menyimpan cadangan makanan, baik di sel hewan. Kalau vakuola ini adanya di sel hewan, ya. Kemudian ada plastisida. Nah, plastisida ini juga terdapat di sel hewan. Dia karena plastisida ini mengandung pigmen atau pigmen yang berwarna hijau, ya. Jadi tidak semua sel ini ada di nanti kita pelajari ini di materi pertemuan selanjutnya, bagian-bagian sel yang mana saja yang terdapat di sel hewan atau di sel tumbuhan. Tidak semua sel ini ada di sel hewan sama sel tumbuhan. Paham ya? Nanti bagian-bagiannya di pertemuan selanjutnya. Nah, yang terakhir ini ada badan Golgi. Tadi sudah dijelaskan badan Golgi ini
merupakan kumpulan ruangan. Jadi di badan Golgi ini terdiri dari beberapa kumpulan ruangan. Nah, baik gelembung kecil, kantong kecil, atau yang bertumpuk-tumpuk. Nah, pada sel tumbuhan, badan Golgi ini disebut diktiosom. Ingat ya, nanti pada pertemuan selanjutnya kita lebih mendalam lagi. Nah, di mana badan Golgi ini fungsinya sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Paham ya? Nah, baiklah, itulah penjelasan dari Ibu, penjelasan tambahan, penjelasan dari Ibu, materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pada materi kita pada pertemuan kedua ini. Nah, tadi ada dari komponen kimiawi penyusun sel itu terbagi menjadi dua, yaitu organik sama anorganik. Kemudian ada struktur sel dan bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada sitoplasma, sentrosom, vakuola, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, plastisida, vakuola, dan lisosom. Ingat ya? Nah, itulah kesimpulan pada pertemuan kedua hari ini. Seperti biasanya, nah jangan tegang, kita akan melakukan kuis. Oke, udah siap semuanya? Silakan simpan bukunya di dalam tas. Tinggalkan kertas di atas meja. Nanti Ibu sampaikan soalnya, langsung dijawab. Siap? Ya. Oke. Soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Sebutkan komponen penyusun kimiawi bagian organik. Komponen apa tadi, Bu? Organik. Oke. Selanjutnya, soal yang terakhir. Tidak soal yang terakhir. Sebutkan fungsi dari badan Golgi. Soal yang ketiga. Tunggu dulu, Bu. Oke. Soal yang ketiga silakan dikumpulkan. Tolong. Aduh, mudah sekali jalannya. Nah, baiklah. Nanti Ibu akan koreksi di kuis kalian pada hari ini. Nah, seperti biasanya juga, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Daripada kalian main-main HP di rumah, daripada main-main tidak tahu kemana, mending kalian mengerjakan tugas dari Ibu, ya kan? Nah, tugas silahkan ditulis ya. Soal yang pertama, enggak soal sih. Silahkan kalian buat gambar dari bagian-bagian dari struktur sel. Ini kan Ibu buat media nih. Kalian buat terserah kalian seperti apa bentuknya. Paham? Ya? Gambarnya, Bu. Iya, gambarnya. Terus bagian-bagiannya boleh juga. Ini kan ada bagian-bagiannya, tentu dibuat dong. Ya? Kalau di print, Bu. Gak boleh. Ibu pesan apa? Digambar, ya. Buat sebagus mungkin. Tadi Ibu sudah menyimpulkan, kita sudah kuis dan sudah seperti biasanya Ibu memberikan tugas. Nah, terima kasih kepada 11 pasarku untuk pertemuan kedua ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan, ilmu yang kalian terima dan ilmu yang Ibu beri bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri untuk pertemuan kedua hari ini. Apabila ada kesalahan dalam Ibu menyampaikan materi atau dalam proses pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya.